Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, berjumpa kembali bersama saya yang dalam kesempatan ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas materi sosiologi untuk kelas 11 semester genap dengan judul materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Dalam slide dapat kita lihat bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai adalah sebagai berikut. 3.4 Menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Kompetensi dasar selanjutnya adalah 4.4 Memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Masih dapat kita lihat dalam slide berikut ini bahwa indikator yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Pertama, 3.4.1 menjelaskan konflik dan kekerasan. 3.4.2 menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan. Indikator 3.4.3 menjelaskan bentuk-bentuk dari konflik dan kekerasan. Kemudian ada 3.4.4 menjelaskan upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Dan yang terakhir adalah 4.4.1 akan mencapai indikator memetakan konflik dan mencapai upaya penyelesaiannya. Membahas kata konflik merupakan sebuah kata yang tidak asing untuk kita dengar. Ketika kita membahas sebuah konflik, yang akan kita bahas tentunya tentang sebuah pertentangan, pertikaian, perkelahian, dan juga tindakan kekerasan. Sahabat edukasi, untuk lebih memahami bagaimana konflik, kekerasan, dan perdamaian, marilah kita saksikan tayangan yang akan diperankan oleh siswa dan siswi SMA Negeri 4 Bandar Lampung, yaitu Alfi, Azli, Sola, dan Angkis berikut ini. Azli, kecilin dikit dong suaranya, aku lagi baca buku nih, nggak konsentrasi. Kalau kamu nggak mau berisik, ke perpus aja sana. Ih, apaan sih? Kalian ini kenapa sih ribut? Emangnya ada apa? Ini nih si Azli, aku lagi baca buku, terus dia nggak mau ngecilin suaranya tuh. Emangnya kamu lagi baca buku apa sih, Kis? Baca buku sosiologi, kan besok kita ulangan sosiologi. Oh iya, aku juga belum. Astagfirullah, iya juga ya besok ulangan. Aku belum belajar lagi. Maaf ya Kis, kalau tahu kamu tadi belajar sosiologi, mending aku ikutan aja. Materinya apa sih emangnya? Konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oh, tentang konflik ya? Sebenarnya untuk mencari contoh konflik itu mudah. Bisa kalian temui itu di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak kalian tadi, ribut karena perbedaan kepentingan. Nah, itu salah satu contoh dari konflik. Iya, konflik itu dari yang udah pernah saya baca, menurut Sujono Sukamto merupakan suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lawannya disertai ancaman atau kekerasan. Tapi kita tadi nggak ada kekerasan ya kan Zuli? Ya enggak lah, karena kekerasan itu harus ditandai dengan kekerasan fisik atau melukai orang, dan merusak barang orang, dan satu lagi ada juga konflik atau kekerasan itu dapat menyebabkan kehilangan nyawa loh. Tadi kita nggak ada tindakan secara fisik kan? Ya enggak lah. Makanya, jadi kita harus bisa membedakan antara konflik sama kekerasan. Sekarang yang penting kita bahas juga apa aja sih yang menjadi penyebab faktor timbulnya sebuah konflik. Saya tahu, faktor yang menyebabkan sebuah konflik adalah pertama, perbedaan individu. Karena setiap manusia pasti memiliki perbedaan perasaan dan kebiasaan. Iya, contohnya saya kalau belajar harus hening, nggak boleh ada yang ganggu. Tapi kalau kakak saya di rumah, kalau belajar itu harus dengerin musik. Jadi suka berantem deh di kamar. Contohnya kayak Azri tadi tuh, dengerin musik, jadi kan saya keganggu. Terus apa lagi yang menjadi faktor-faktornya? Yang kedua itu perbedaan kepentingan. Karena setiap manusia dan kelompok itu tidak harus sama kan sebuah kepentingannya. Dan yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan. Karena tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Jadi itu bisa dapat menimbulkan konflik.
Dan yang terakhir adalah perbedaan sosial. Karena tidak semua manusia bisa menerima perubahan kan? Hebat, Adil pinter. Terus apalagi sih yang harus kita pelajari? Kalau nggak salah minggu lalu Bu Febi udah ngasih materi tentang bentuk-bentuk konflik ya? Iya, bentuk konflik itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang saya ingat itu yang pertama, ada konflik vertikal dan juga konflik horizontal. Kalau horizontal itu antar pihak yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Nah, kalau vertikal itu berarti konflik yang memiliki tingkatan atau hierarki. Aku tahu contohnya. Kalau vertikal itu contohnya antara atasan dan bawahan di kantor. Nah, sedangkan yang horizontal itu kayak Ankis sama Azli tadi. Bentuk konflik selanjutnya adalah berdasarkan sifat. Ada destruktif, itu menghancurkan, dan konstruktif atau membangun. Selanjutnya, berdasarkan cara pengolahannya, ada konflik intrapersonal atau konflik interindividu, merupakan sebuah konflik yang dirasakan dalam batin seseorang. Kemudian ada konflik antar individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Udah banyak nih bentuk-bentuk konflik yang kita pelajari. Sekarang kita membahas kekerasan ya. Kekerasan itu ada nggak sih bentuk-bentuknya? Nah, itu banyak banget kok. Jadi, berdasarkan bentuknya, kekerasan itu terbagi menjadi beberapa, yaitu kekerasan fisik dan non-fisik. Kalau kekerasan fisik ya kalian semua udah pada tahu kan, kekerasan yang menyebabkan luka dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kekerasan non-fisik. Nah, itu termasuk kekerasan verbal ataupun kekerasan psikis. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian itu menghina seseorang, lalu menyebarkan berita gosip, ataupun mempermalukan orang lain. Itu semua termasuk bagian dari kekerasan non-fisik. Tuh, dengerin teman-teman, jangan suka membuli orang lain. Paham kan? Lalu masih dalam berdasarkan bentuknya, ada kekerasan struktural. Jadi kekerasan struktural itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok berdasarkan sistem hukum, ekonomi, ataupun tata kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada kekerasan kultural, adalah kekerasan yang disebabkan oleh budaya suatu masyarakat. Paham semua kan? Tadi kan sudah berdasarkan bentuknya. Sekarang berdasarkan caranya nih. Berdasarkan caranya, kekerasan itu terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan langsung atau direct violence dan kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Itu dari bahasa Inggris ya. Salah satu contoh dari kekerasan tidak langsung adalah membuli seseorang melalui media sosial. Nah, tuh harus hati-hati. Ini nih kerjanya para netizen. Sekarang kita membahas upaya penyelesaian konflik dan kekerasan yuk. Aku punya loh slide yang dikasih Bu Pebi pas itu tentang upaya penyelesaian konflik. Itu tuh ada di laptop. Nah, bagus tuh. Tolong Sol, diambilin, dibuka. Nah, ini dia slide-nya. Upaya penyelesaian konflik antara lain adalah satu, itu ada mediasi. Mediasi itu penyelesaian dengan mendatangkan orang ketiga, tapi keputusan tidak mengikat. Nah, kedua ada negosiasi. Negosiasi itu penyelesaian konflik dengan saling memberikan penawaran serta meminimalkan kekurangan kedua belah pihak. Nah, yang ketiga arbitrasi. Arbitrasi itu penyelesaian dengan orang ketiga sebagai penentu keputusan. Keempat ada adjudication. Adjudication itu penyelesaian melalui jalur hukum. Terus selanjutnya ada settlement. Settlement itu pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga kedua belah pihak berhenti untuk tidak saling bertikai. Nah, yang terakhir ada coercion. Coercion itu penyelesaian konflik melalui paksaan. Berarti konflik-konflik itu memiliki penyelesaian yang berbeda ya? Iya, karena tidak ada cara penyelesaian melalui jalan pembicaraan. Nah, itu harus dipilih melalui cara yang paling efektif dan sesuai. Contoh, misalkan ayah dan ibu bertengkar. Nah, itu harus mengambil jalan pihak ketiga melalui mediasi sebagai penyelesaian konflik. Kalau konflik antar dua organisasi, bagusnya diselesaikan dengan apa? Kalau antar dua organisasi itu
menggunakan upaya awal yang bisa menggunakan mediasi ataupun negosiasi. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini, kita udah bisa ngebedain perbedaan antara konflik dan kekerasan, juga penyebab, bentuk-bentuk dari konflik dan kekerasan, serta upaya menyelesaikan konflik sehingga bisa menghasilkan perdamaian. Alhamdulillah, kalau sama-sama gini enaknya belajarnya, lebih mudah mengingatnya. Beneran nih, udah siap besok pada ulangan. Insya Allah. Jadi besok contekannya aman lah. Yakin aja. Iya, Jli, kita harus jujur kalau mengerjakan ulangan. Siap bos, tadi juga cuma bercandaan kok. Jangan nyontek terus. Ya udahlah, udah selesai kan? Kita pulang aja yuk. Yuk. Pulang nggak? Baiklah sahabat edukasi, kita telah bersama-sama memperhatikan tayangan tadi membahas tentang konflik, kekerasan dan juga perdamaian yang diperankan oleh siswa-siswa SMA Negeri 4 Bandar Lampung, dan saatnya saya akan memberikan kesimpulan atas diskusi yang mereka lakukan tadi. Konflik menurut Sujono Sukamto merupakan sebuah proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Kemudian yang dimaksud dengan sebuah kekerasan merupakan sebuah tindakan mencederai yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, bahkan dapat juga menghilangkan nyawa orang lain. Yang menjadi fokus selanjutnya apakah sebenarnya perbedaan antara konflik dan kekerasan. Yang harus kita pahami, kekerasan dapat dikatakan sesuatu hal yang dapat mencederai orang dan juga dapat menghilangkan nyawa. Nah, ketika konflik terjadi dengan adanya cedera secara fisik, barulah dapat kita katakan itu sebuah tindakan kekerasan. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan adik-adik dapat menjelaskan apakah yang dimaksud dengan konflik dan kekerasan, serta dapat membedakan perbedaan antara keduanya, dan kemudian diharapkan adik-adik dapat menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan, dan dapat menjelaskan bentuk-bentuk konflik dan kekerasan, serta adik-adik dapat menjelaskan upaya-upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sebuah konflik dan kekerasan. Baiklah adik-adik, sahabat edukasi semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.